Aji seperti mengigau atau tidur berjalan, hingga aku cukup heran dengan tingkahnya. Saat aku melihat keluar, ada seorang pendaki perempuan yang duduk membelakangiku. Saat pendaki itu menoleh, ternyata ia adalah pendaki perempuan yang tadi aku temui. Tanpa ragu, aku langsung keluar tenda untuk menemui perempuan itu. "Loh, Mbak, teman-temanmu mana? Kok sendirian aja?" tanyaku padanya. Perempuan itu menjawab jika ia tak bisa tidur dan mencari teman untuk mengobrol, karena waktu itu teman-temannya sudah tidur. "Mas, saya titip tas di tenda ya, Mas?" pinta perempuan itu. "Loh, kenapa kok dititipin ke saya, Mbak? Tapi nggak apa-apa deh, sini saya masukin tenda saya." Sebenarnya aku merasa sedikit curiga. Kenapa tasnya nggak ditaruh aja di tendanya sendiri, malah dia bawa ke sini. Tapi aku jauhkan rasa curigaku. Kebetulan langit malam itu cukup cerah, bintang-bintang bertaburan dan dapat dilihat dengan jelas. Aku dan perempuan itu mengobrol hingga tanpa aku sadari rasa kantuk yang sedari tadi tak kurasakan tiba-tiba datang, sehingga aku tertidur di depan tendaku di samping perempuan itu. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, Woi, bangun kamu, ngapain tidur di luar?" Chandra pun membangunkanku. Udah mau summit, Chandra?" tanyaku. "Iya nih, udah jam 3 lebih, yang lain udah pada siap-siap." Lalu Aji keluar dari tenda dan bertanya padaku, "Yan, kamu semalam dari mana? Tahu nggak kamu, tadi aku nyariin kamu ke tenda Chandra, tapi malah denger suara rintian itu lagi, persis di depan tenda kita," ucap Aji. "Alah, ngigo kamu, Ci. Orang semalam aku di depan tenda, aku ngobrol sama pendaki lain," jawabku. Aku dan Aji saat itu berdebat kecil. Aji merasa kalau semalam di depan tenda itu ia mendengar rintihan perempuan, sedangkan aku merasa jika semalam aku mengobrol dengan pendaki wanita itu. Kemudian Chandra pun menanyakan kemana pendaki itu sekarang, dan aku pun tak dapat menjawabnya. Aku hanya berkata jika mungkin pendaki itu sudah kembali ke tendanya. Hingga akhirnya perdebatan kecil itu pun berhenti, dan kami memutuskan untuk melakukan perjalanan summit menuju ke Sabana 2 dan dilanjutkan ke puncak Kenteng Songo. Tapi saat itu aku berkata lagi, "Kamu pada jalan duluan aja ya, nanti aku nyusul. Lapar banget aku, mau isi perut." "Tapi kamu hafal jalannya kan?" tanya Chandra. "Tenang, ini kan bukan pertama kali aku ke Merbabu," jawabku padanya. "Oke deh kalau gitu, yaudah kita duluan ya," kata Chandra dan Aji. Aku pun ditinggal sendirian. Di sini aku langsung memasak mie instan dan bergegas menghabiskannya. Saat aku akan berangkat, aku mengambil tas kecil untuk kubawa ke atas. Saat aku mengambil tasku, di sana juga terdapat tas lain yang jika ku ingat-ingat, itu adalah tas yang dititipkan oleh perempuan tadi malam. Saat itu, aku ingin mengembalikan tas itu. Tapi, karena aku tak tahu di mana tenda si perempuan itu, maka aku urungkan niatku dan berharap kalau akan bertemu si perempuan di atas saat summit nanti. Akhirnya, aku pun memulai perjalananku ke puncak. Sabana 2 pun terlewati, hingga akhirnya aku bertemu dengan pendaki perempuan itu. Aku pun berkata, "Mbak, semalam tasnya ketinggalan di tenda saya." "Iya Mas, soalnya Masnya ketiduran. Mau saya bangunin gak enak," jawab perempuan itu. "Oh iya Mbak, Mbak mau ke puncak juga? Teman-temannya di mana Mbak? Dari kemarin kok sendirian aja?" tanyaku lagi.
Iya mas, mau ke puncak. Teman-teman saya sudah pada di atas. Jawab lagi. Oh, ya udah Mbak. Jalan bareng aja yuk ke puncak. Dan kami pun memutuskan untuk jalan bersama. Melihat langit pagi itu sangat bagus. Aku pun mengambil beberapa foto. Tapi saking asiknya mengambil foto, aku tak menyadari jika perempuan itu sudah tak ada di dekatku. Aku bertanya-tanya dalam hati, kemana perempuan itu? Dan aku pun mencari di sekitar, hingga bertanya ke pendaki lain mengenai keberadaan perempuan itu. Tapi para pendaki mengaku bahwa dari tadi tak ada perempuan yang mereka lihat. Bahkan seorang pendaki malah berkata, "Saya bingung mas, dari tadi saya lihat-lihat kok masnya bicara sendiri," ucap seorang pendaki itu. Mendengar hal itu, aku pun mengelak. Karena jelas-jelas jika aku berbicara dengan seorang perempuan yang walaupun jujur saja aku juga tak tahu dia dari kelompok mana. Aku pun berpikir positif. Mungkin perempuan itu berjalan duluan menuju ke Genteng Songo karena aku terlalu lama mengambil foto. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Singkat cerita, sesampainya di puncak dan bertemu dengan teman-temanku, aku masih menanyakan mengenai keberadaan perempuan itu. Namun, tak ada satupun dari teman-temanku yang melihat. Lantas, aku pun berpikir jika kemungkinan perempuan itu turun karena kelelahan. Yan, dari kemarin kamu ngomongin pendaki perempuan, sementara aku sama yang lain nggak pernah lihat ada perempuan itu. Aku jadi mikir, apa mungkin pendaki yang kamu maksud itu jangan-jangan bukan manusia, Yan? Ucap Aji padaku. Gak mungkin lah, Ji. Orang semalam aja jelas-jelas aku ngobrol sama dia. Kamu semalam ngigo apa gimana? Orang kamu sendiri yang buka tenda pas pendaki perempuan itu di depan. Jawabku heran. Hah? Semalam aku tidur, Yan. Aku gak bukain tenda. Pas aku kebangun, aku lihat kamu gak ada di tenda. Pas aku mau cariin, malah ada suara aneh di depan tenda, kata Aji lagi. Dikarenakan saat itu matahari sudah cukup tinggi dan puncak juga sudah terlihat sepi, maka kami memutuskan untuk kembali ke tenda tempat kami camping. Sesampainya di Sabana 1, ternyata sudah banyak tenda yang dibongkar. Banyak pendaki lain yang juga sudah turun. Karena masih ada tas perempuan tadi, maka aku mendatangi satu persatu tenda yang masih belum dibongkar untuk mengembalikan tas perempuan itu. Namun aku tak menemukannya. Dan sebenarnya, aku juga telah menanyakan mengenai perempuan itu kepada penghuni tenda lainnya. Namun, juga tak satu pun yang tahu maupun mengenalinya. Sehingga, aku pun kembali ke tendaku dan berkata pada teman-temanku jika aku tak bisa menemukan wanita itu. Yan, coba kamu ingat-ingat, apa semalam kamu beneran ngobrol sama perempuan itu? Apa jangan-jangan kamu halu? Atau seperti yang aku bilang tadi, Yan, kalau pendaki itu jangan-jangan bukan manusia? Tanya Aji menegaskan. Tapi aku tetap yakin kalau yang mengobrol denganku semalam dan juga pas naik summit tadi adalah manusia. Dan aku juga berinteraksi dengannya. Pada saat itu, aku mempersilahkan teman-temanku selain Aji untuk turun duluan dan menungguku di base camp. Karena aku masih penasaran dengan sosok perempuan itu. Aku berjanji kalau aku akan sampai base camp sebelum pukul 5 sore. Namun, sudah 1 jam lebih kami menunggu. Perempuan itu tak kunjung datang. Dan karena penasaran, aku membuka tas itu. Di tas itu hanya ada jaket dan juga dompet yang berisi identitas. Yan, mungkin dia udah balik duluan ke base camp deh. Mungkin dia lupa bawa tasnya. Siapa tahu dia juga nunggu di base camp. Kalau di sana nggak ada, ya kita cari aja rumahnya. Kan di situ ada alamatnya. Saran Aji padaku. Bener juga ya, Ci. Ya udahlah, ayo turun, ucapku padanya. Singkat cerita, kami sampai di base camp pada pukul 4:30 sore. Di sana hanya ada Chandra dan 1 temannya.
sementara yang lain sudah pulang duluan. Di base camp, aku masih mencari keberadaan wanita itu, tapi hasilnya tetap nihil. Aku tak bisa menemukannya. Dan karena aku merasa memiliki tanggung jawab, aku memutuskan untuk mengantarkan tas itu ke rumahnya. Karena kebetulan, alamat yang ada di tas itu akan terlewati saat perjalanan ke Semarang. Jadi sekalian saja. Kami pun meninggalkan base camp dan menuju ke alamat rumah itu. Tak sulit untuk menemukan rumah itu, karena rumahnya terletak di dekat jalan utama. Sesampainya di rumah itu, terdapat seorang ibu yang belum begitu tua. "Permisi Bu, apakah benar ini rumahnya Ratna?" Tanyaku pada ibu itu. Ibu itu hanya terdiam dan tiba-tiba meneteskan air mata ketika aku menyebut kata Ratna. "Maaf Bu, kenapa ibu nangis? Apa ada yang salah dengan perkataan saya?" Tanyaku padanya. "Tidak nak, maaf, adik-adik kesini mencari Ratna, ada perlu apa ya?" Ibu bertanya. Aku pun menjelaskan kronologi kepada sosok ibu itu, jika Ratna menitipkan tasnya kepadaku. Aku juga menjelaskan tentang pertemuanku dengan Ratna yang juga sempat mengobrol dengannya. Namun, saat ibu itu mendengar ucapanku, sang ibu itu langsung mengajak kami berempat untuk masuk ke dalam rumahnya. Ibu menunjukkan foto pendaki perempuan itu yang berada di ruang keluarga. Dan aku pun mengiyakan jika itu adalah Ratna. Sang ibu pun terkejut dan tak kuasa menahan air matanya. Ia kembali mengajak kami berempat, kali ini ke belakang rumah. Di sana terdapat sebuah makam lengkap dengan batu nisannya. Ibu itu menjelaskan jika itu adalah makam tanpa jasad milik Ratna. Aku dan teman-temanku langsung terkejut tanpa bisa berkata-kata. Ibu itu kembali memberitahu jika Ratna telah hilang 3 tahun yang lalu saat mendaki bersama rombongannya di Gunung Merbabu. Dan hingga sekarang, jasadnya tidak dapat ditemukan. Mendengar hal itu, aku langsung syok dan kakiku sangat lemas. Tanpa kusadari, air mataku ikut menetes. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar. "Permisi Bu, ini tas Ratna Bu. Saya kesini untuk mengembalikan ini. Mungkin dia menitipkan pada saya untuk diberikan kepada Ibu," kataku dengan suara yang gemetaran. Masya Allah, ternyata Ratna memilih kamu untuk mengembalikan tas ini kepada ibu. Sang ibu pun membuka tas itu dan mencari sesuatu. Ibu itu menemukan sebuah bungkusan hitam. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah cincin emas dan juga secari kertas yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun Ibu. Ratna kangen banget sama Ibu. Ibu sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Ratna cinta sama Ibu. Ratna sayang banget sama Ibu. I love you Ibu." Membaca sepucuk surat dari Ratna, sang ibu pun menangis. Ia menceritakan kalau Ratna telah hilang 3 hari sebelum ibu berulang tahun yang ke-50. Dan entah kebetulan atau tidak, saat mengantar tas itu, sang ibu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-53. Info dari sang ibu, Ratna dan ibu telah hidup berdua sejak Ratna umur 10 tahun. Karena sang ayah sudah meninggal, dan karena aku merasa jika tugasku sudah selesai, maka kami pun berpamitan untuk pulang ke Semarang. Sebenarnya, sang ibu menyuruh mereka untuk beristirahat atau menginap semalam saja, karena hari juga sudah cukup malam. Namun, kami semua menolak. Akhirnya kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pada pukul 8:30 malam. Singkat cerita, kami pun selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Itu dia, cerita singkat pengalaman seorang pendaki di Gunung Merbabu. Sebagai manusia yang berkunjung ke tempat baru, maupun dimanapun itu, selayaknya kita selalu menghargai dan menjaga adab kita di tempat tersebut. Tidak terkecuali jika itu adalah sebuah gunung. Entah kita percaya akan keberadaan mereka atau tidak,
Selayaknya, hal-hal tadi selalu dijunjung kemanapun dan dimanapun. Sekian cerita dari Bang Bets. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Dan request cerita apa saja yang akan Bang Bet bawakan ke depannya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.